Nah, Gus, Di handle dulu sebentar, saya mau ke kamar mandi. Pertanyaan di handle. Yang mau tanya ke Mas Agus dulu nggak apa-apa. ya saya bantu Iya, maksudnya ditampung dulu pertanyaan saya mau ke siap, dulu bentar. Jadi Mas siap, Agus Gus. yang mimpin materi malam ini. Ayo Coach Agus. Silakan. Nggak apa-apa, belajar diskusi. Romi juga silakan. Tampung dulu pertanyaan. Siap. Jadi mungkin sedikit membantu Coach Wilan, terutama bagi teman-teman yang baru bergabung itu kan mungkin ini tadi kan Coach Wilan penyampaiannya juga tepat. Jadi apalagi tadi di awal kan pohon-pohonnya kan begitu banyak. Jadi mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung kan ini maksudnya gimana nih kok tabelnya banyak banget lalu hubungannya antara satu dengan yang lain. Jadi silahkan. Jadi mungkin sebelum materinya nanti belum jauh, ya kita bahas, kita diskusikan bersama-sama nanti. Jadi nanti harapannya teman-teman yang lain, terutama yang baru bergabung nanti bisa lebih maksimal terkait pemahamannya. Mungkin seperti itu. Silakan. Nanti kalau udah terlalu jauh kayak kelas 2022 loh. Udah jauh, tak kelewat. Jadi mending tanya sekarang. Bang Adu harus senyum-senyum gitu. Nggak apa-apa. Mau nanya yang dari awal lagi juga nggak ada masalah. Daripada nanti kelongkap jauh, saya nggak mau malahan kayak gitu. Ya, silahkan teman-teman yang lain, monggo. Coach mau izin bertanya. Halo. Silakan Mas Cek. Agus. Jadi saya bantu catat mas, monggo. Oke. Lebih ke menjawab dilema sih Coach. Kalau tadi kan artinya yang saya butuhkan lebih ke pengambilan sikapnya nanti setelah yang saya yakin tanyakan. Jadi gini, tadi kan sudah dijelaskan terkait fase-fase. Kebetulan ini saya juga melatih tim putri. Nah, itu fasenya mungkin sudah dikatakan tingkat kemahiran karena dilihat juga dia sudah masuk di level itu juga timnas juga terakhir dia main. Nah, cuman begini ketika saya memberikan real dengan saya pengennya tuh melihat semua teknik-teknik pemain gitu yang ada real di mana pemain ini itu tidak bisa melakukan dengan tepat bahkan gerakannya nggak pas gitu artinya gini dengan yang seharusnya si anak itu ternyata levelnya kemahiran, ternyata dia butuh membenarkan di koordinasi, sedangkan umurnya pun sudah 30-an. Nah itu untuk sikap saya sebagai pelatih, apakah kalau tadi kan untuk di koordinasi ada bintangnya dua ya, apakah saya membiarkan hal itu atau memberikan konsentrasi yang lebih tinggi ke pemain atau seperti apa? Mungkin seperti itu pertanyaannya mungkin sudah cukup jelas atau belum lengkap. Oke, saya rasa sudah Tangkap nggak cukup. Mas Agus? Ya, Mas. Iya, sudah menangkap. Oke, matur nuwun. Iya, Siap. sama-sama. Iya. Iya. Mas Pandu ini dilatih cewek. Ye, Tapi usianya sudah berapa mas? Masuk 30. ya sudah masuk 30 kelahiran 92 kalau nggak salah. 92. Iya, 32 tahun. 32 tahun. ya. Oke, saya catat ya untuk pertanyaan yang Siap, pertama matur dari nuwun. Mas Pandu. Mungkin monggo silahkan teman-teman yang lain yang juga ingin bertanya, terutama yang terkait dengan materi yang disampaikan dengan oleh Coach Bilan tadi. Mungkin masih bingung atau apa, monggo jadi biar nanti diperjelas juga untuk pemahaman materinya. Dijawab sama Mas Agus saja katanya nggak apa-apa tuh bareng-bareng katanya.
Oke, saya mungkin bantu kan dia sambil nanti menunggu apa pertanyaan atau mungkin dari teman-teman yang mau menjawab dulu juga silahkan. Jadi di sini kita diskusi bersama-sama nanti biar sharing, lalu biar juga kelihatan oh misalkan saya sudut pandangnya seperti ini, mungkin teman-teman yang lain kan pasti berbeda-beda. Kalau menurut saya yang jelas tadi kan gini, maksudnya masalah yang dihadapi oleh Mas Pandu itu kan si pemain yang usianya sudah 32, di mana harusnya dia sudah berada dalam fase tadi mungkin setelah keterampilan tadi atau yang sudah matang tadi, tapi ternyata dia dalam melakukan tekniknya mungkin ada yang belum tepat atau gerak dasarnya gerak dasarnya masih belum sempurna atau belum bagus. Jadi di situ kan memperlihatkan bahwa si pemain ini tidak terbangun dengan bagus. Ada tahapan-tahapan sebelumnya. Jadi seperti itu. Tadi juga disampaikan oleh Coach Wilan, di mana untuk gerak dasar dan koordinasi itu kita kejar sampai usia 14 sampai 16 tadi, di mana puber ya, di mana kita kejar sebelum puber. Sedangkan yang di masalah yang tadi oleh Mas Pandu itu kan sudah jauh melewati puber, tapi ternyata koordinasi gerak dan apa tadi, koordinasi geraknya belum belum benar, mungkin seperti itu. Jadi karena sudah terlewat masa itu ya mungkin boleh tetap kita betulkan tekniknya, gerak dasarnya, tetapi kan tetap berbeda dengan pada masa pembinaannya mungkin sebelum pubernya. Jadi kita ngukurnya ya tetap dilakukan tapi semampunya Mas, karena masanya atau usianya itu sudah terlewat, apalagi sudah memasuki 32 tahun. Mungkin seperti itu. Jadi tetap boleh kita betulkan, tapi mungkin nanti progresnya pun berbeda dengan anak yang sebelum puber, yang dimana koordinasi geraknya tadi dikejar dengan Coach Wilan tadi. Mungkin seperti itu nanti jadi ditambahkan oleh Coach Wilan, atau mungkin monggo silakan dari teman-teman yang mungkin mau menjawab atau mungkin ada pertanyaan yang lain, monggo. Kalau nanti mungkin kurang puas dengan jawaban saya, nanti bisa ditambah oleh Coach Wilan. Oke, monggo dari Mas Romi atau teman-teman yang lain. Atau mungkin mau kenalan dulu ini dari teman-teman yang baru bergabung, silahkan, ada beberapa. Jadi biar kita kenal dulu, nanti baru kita masuk ke diskusinya, nanti lebih lebih enak lagi. Ayo yang lain dulu, coba berusaha Monggo. pecahin masalah. Nanti saya masuk habis ini. Nah, seperti mungkin menambahkan sedikit seperti apa yang disampaikan Coach Wilan tadi, jadi kita tidak perlu apa ya, mungkin wah nanti kalau saya menyampaikan nanti berarti pengetahuan saya baru segini, tidak kita takut seperti itu teman-teman. Teman kita harus memang kan di sini mencari pengetahuan, mencari ilmu, jadi biar nanti kita mendapatkannya juga maksimal seperti itu. Mas Pandu sebelumnya sudah bergabung atau baru malam hari ini mungkin Mas? Untuk yang struktur analis itu ya, struktur yang tema ini baru baru kali ini. Tapi sebelumnya pernah yang kenal futsal itu saya sempat. Sebelumnya sudah pernah ikut SBF ini? Satu kali yang temanya mengenal olahraga futsal yang pertama awal-awal.
Tapi di tahun ini 2024. tahun ini enggak. Dari kedua kali ini kan. Ya, ini yang kedua. Mas Agus sudah dari lama ya? Saya dari 2022. Jawabannya tadi buat saya lumayan dewasa nih Mas, artinya kita mungkin bisa kembangkan ke malam ngobrol. Guru tuh. Apa tadi? Ya tetap kita manfaatkan, artinya walaupun memang ada kelemahan ya artinya dari pemain tersebut, artinya kita tetap optimisme memenuhi apa yang sudah mereka miliki dan kita tingkatkan, kurang lebih seperti itu ya Mas Agus. Ya. Tapi karena juga masanya kan juga terlewat gimana koordinasi berarti yang seperti itu sering kita temui, misalkan mungkin ada teman-teman yang pelatih SMA yang dianggapnya di mana harusnya mungkin koordinasi dengan sudah bagus, tapi sering malah mungkin baru mengenal futsal, baru belajar futsal, jadi koordinasinya masih kurang bagus. Tapi kira-kira kalau menurut teman-teman mungkin ketika kita coba seperti kasus yang tadi itu untuk memperbaiki gerakannya biar betul, itu apakah keputusan yang tepat, efektif, atau mungkin dia bisa cuma memerlukan waktu yang lama, artinya ya banyak waktu yang harus kita ambil untuk mengatasi gerakan selanjutnya. Mungkin gimana, apakah kita coba atau skip itu lanjutnya? Saya tetap boleh, karena tidak ada salahnya, artinya harus kita betulkan, lalu kita yang betul seperti ini loh, tapi nanti pada progresnya atau perkembangan itu berbeda dengan yang usia sebelum puber. Juga mungkin hal tersebutlah yang mungkin perlu kita ubah cara pandang kita. Jadi mungkin kalau Mas Pandu masih subjektif, artinya jangan dengan pemain yang seperti itu saya maunya harus seperti ini loh. Lah itu yang saya rasa kurang tepat. Jadi nanti kita sesuaikan juga dengan kemampuan pemain. Jadi nanti mungkin permainan yang kita terapkan di lapangan itu kan harus, nanti kan mungkin kita maunya mainnya bagus, terus sering menang, kan? Tapi tanpa kita lihat juga SDM-nya seperti apa pemain kita, apakah pemain kita mampu ke arah itu atau mungkin mampunya ke arah tertentu, itu kan nanti juga tergantung ke SDM dan kemampuan para pemain kita. Oke, mungkin seperti itu. Coach Wilan, monggo. Oke, sebenarnya saya berharap tadi teman-teman membahas kasus ini karena kasus ini kan juga hampir semua nanti akan merasakan, termasuk saya pun merasakan. Artinya yang pertama karena ini usianya udah 30 ya yang harus dilakukan adalah menikah sebenarnya. Kan begitu. Yang pertama, Fase menikah berarti ya? menikah itu udah mikirkan masa depan. Oke. Jadi kalau kalau seorang pemain sudah melewati fase-fase idealnya, ya kita hanya bisa maintenance doang, meningkatkan dari yang terdekat dari apa yang dia punya. Tidak bisa lebih, tidak bisa lebih, gitu. Sama halnya kalau kita paham LTAD, LTAD cowok sama cewek itu kan beda. Tadi kan sudah saya tampilkan. Speed 2 mereka lebih cepat karena masa pubernya cewek kan lebih cepat, gitu. Itu kalau dari sisi LTAD. Tapi kalau dari sisi kemampuan itu kita yang mengukur. Misalkan saya punya pemain seperti Gondrong. Oke, anak ini baru gabung ini, baru main futsal ini 2021. Nih, ini
2021. Mana lain kali ya. Sama ya, kasusnya sama. Cuma beda. Beda yang ini gondrongnya cuma agak sangar. Yang sana gondrongnya beda. Ya, yang ini baru ketemu saya 2021. Ini 2022. Ini ketemu saya ini 2008 kalau nggak salah. Ya, oke. Di sini saya harus tahu anak ini udah nggak bisa sampai mana. Ini nyampe mana, ini nyampe mana, nyampe mana. Dan saya tidak bisa pusing-pusing untuk merubah apa yang dia punya. Karena itu udah bentuk akumulasi dari masa mudanya. Sama aja kita suruh riset pabrik, nggak bisa. Mereka tumbuh dan berkembangnya sudah beda-beda kan. Jadi kita hanya mencari pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kemampuan mereka saat itu. Kalau kita pengen memberlakukan hal itu sama dengan seperti kita bikin dari bawah, ya nggak akan bisa. Faktor-faktornya kan banyak gitu. Sekarang contoh lagi, anak umur 10 tahun masih dikasih uang jajan sama orang tuanya. Anak umur 30 tahun kan udah berpikir nyari uang sendiri. Bahkan mencari suami sendiri kan seperti itu. Ya kan? Jadi nggak bisa kita kita benturkan padahal dia harus sampai mana. Ya nggak cuma apa yang dia punya, kita bisa kembangkan dia dalam permainan seperti apa. Cuma sebatas itu sebenarnya. Kayak gondrong misalkan. Saya cuma merubah dia menjadi pivot palsu. Karena dia tidak punya kemampuan shielding yang baik. Ketika dia mengeksekusi, postural kontrolnya itu jelek. Kemampuan koordinasi juga jelek. Tapi saya berupaya bagaimana yang penting kamu tahu logika permainan. Kamu bisa bermain. Itulah yang membuat dia berkembang. Seperti itu. Nanti saya ambil contoh videonya. Bentar ya. Saya download dulu coba. Masih ada nggak? Jadi kalau kita berpikir pada hal yang ideal, itu sudah tidak ideal. Kalau kita nggak ideal, masa kita pengen idealin kan nggak mungkin. Udah nggak logis kita sebagai pelatih jadinya. Ya. Nah, anak yang ini punya kemampuan lebih baik ketimbang yang lain. Ini dari kemampuan kakinya, kanan kirinya, kanannya masih bisa kepake walaupun dia kidal. Lalu dia punya daya tahan bagus, kognitifnya lumayan. Ini dia baru gabung. Kalau dia ini kasar gerakannya, bahkan cenderung emosional. Tapi saya bagaimana dia nanti bermain dia ini, saya tidak emosi lagi. Emosional anak ini. Kalau ini kemampuan motor jelek, tapi dia sudah terbantu dari usia 17 di IMFC. Jadi beda-beda. Ini baru dan dia punya keseharian ini dagang. Rumah jauh lagi 2 jam dari tempat kami latihan. Bentar, saya cari videonya agak agak ke bawah soalnya videonya. Jadi kalau kalau kita mau membentuk pemain dengan usia 30, ya udah tinggal yang adanya aja, yang terdekatnya aja. Mau ditingkatin apa lagi kalau kayak gitu. Udah nggak bisa. Tergantung kita mampu mengukur oh, rupanya kemampuan strength-nya seperti ini, kemampuan gerak dia seperti ini. Ya kita olah yang sesuai itu. Jadi cukup mengukur kelebihan dan kekurangan mereka, lalu diolah menjadi latihan yang mampu sedikit mempertahankan kemampuan dia, bahkan meningkatkan sedikit. Tidak perlu muluk-muluk harus seperti seperti fase permulaan, nggak bisa, nggak akan bisa itu, melawan hukum alam. Ya sama seperti kemarin pertanyaan, bagaimana kalau saya baru ketemu pemain anak-anak SMA baru megang bola. Nanti saya kasih lagi videonya. Ya, sebentar. Contohnya agak jauh soalnya ini. Kita bisa lihat kok di sini. Ini ya, coba mainkan. Ini dulu ya. Jadi kalau kita nggak bisa mengukur mau pertanyaan kayak apapun akan sulit sendiri jadinya.
Ya, cara dia ngelangkah aja kelihatan di sini. Nih ngebuka kakinya. Mas Agus lihat nggak nih? Nih, aduh, Iya, Coach. Iya. kelihatan ya. Nih, tuh. Terus saya harus benerin gitu. Ya nggak bisa. Nggak bisa kita pelatih benerin begini. Benerin pun lama. Udah kebentuk lama kan kayak gini. Makanya diubernya sebelum puber. Belum lagi nanti faktor gennya seperti apa. Kan begitu. Jauh lagi. Jadi kalau kita pengen ideal dari sesuatu yang nggak ideal ya akan rumit. Sementara manusia itu kan ada fase-fasenya. Fase dia berkembang, fase dia remaja, fase dia mulai mulai tua. Kan gitu. Kan kehidupan seperti itu. Terus coba saya kasih lihat lagi. Nah, tuh kemampuan gondrong. Nah, anak ini punya motor jelek. Oke, satu. Tapi dia kebantu yang tadi. Sudah belajar lama di AMFC. Itu bedanya ya. Yang tadi nih. Ini 2008 berarti dia gabung. Umur dia saat itu 17. Sorry, 2018. Berarti umur 17. Dia gabung. Yang ini. Tapi punya kelemahan. Apa kelemahannya? Nih, saat dia pegang bola bener-bener pandangannya. Gitu. Tidak bisa sebagus pemain Cosmo gitu istilahnya. Ya. Nih. Walaupun dia udah mulai sedikit-sedikit merubah, tapi itu udah agak lambat. Kenapa? Karena persepsinya dibangun harus dari bawah tadi. Itu. Sama lah yang ngebentuk kita hari ini kan adalah masa lalu, ya kan? Seperti itu. Terus yang selanjutnya kalau kita lihat, nah ini dia pakai tuh. Kalau untuk tanpa bola dia pakai, tapi untuk ritme akan berkurang. Tuh, lihat dia pandangan ke depan. Lihat ya, ini pandangannya kurang. Lihat, lihat kemampuan agility-nya. Mas Agus lihat nggak? Lihat nggak nih? Oke, lanjut. Tuh, cara ngerubah arahnya. Tuh, lihat nurunin kakinya, lihat. Iya, dari gerakannya. Tuh, cara dia mukul bolanya, lihat. Tapi kebantu dengan apa? Nih, lihat kepalanya. Lihat nggak kepalanya? Iya, pandangannya, Coach. Hah? Lihat nggak? Nggak usah digedein lagi nih. Kelihatan tapi ya teman-teman ya. Pandangannya kelihatan ya ini. Kelihatan. Kelihatan tuh. Nah, itu yang saya tingkatkan. Bukan saya harus merubah dia punya ini. Nggak akan bisa, susah. Artinya ketika kita udah ketemu mereka lawan Cosmo kayak kemarin. Apa iya dia harus mengejar seperti pemain Cosmo? Ya sakit kepala kita dibuat begitu. Sisi mana yang bisa kita tingkatkan? Tingkatkan, tingkatkan, ya itu aja yang paling dekat. Apalagi umur 30 cewek pula. Ya, gitu. Sakit kepala. Umur 35 paling pensiun. Anak udah 5. Ya kan repot juga. Ya, jadi sama kasusnya kayak saya temu pemain ini. Terus teman-teman juga ngelatih SMA. Misalkan dia baru main futsal. Nanti ada saya kasih deh video yang anak itu baru gabung. Itu kelihatan sekali malah. Cuma videonya ini agak di bawah. Saya jadi lupa nyarinya di mana ini. Nah, bentar. Nah, ini ada nih, bentar. Saya konekin. Jadi teman-teman lihat dulu deh. Lihat ya. Tuh. Ya, ini total.
Secara kalau teman-teman lihat movementnya, pergerakannya, clear kan? Pergerakan kita, ide pelatihnya clear ya? Clear nggak Mas Agus di positional attack tadi? Iya, Gus. Lihat, forte di linear, lihat passingnya. Nah, dia kontrol sambil ngeliat ke depan, lihat amplitude, naruh bolanya salah, lihat ngebuang kaki lagi, press and linear, lihat press and linear, amplitude, seguridad, gondrong keluar lagi untuk memulai ulang, lihat berubah ke 4-0, lihat up, buka badan lagi angkornya, press and linear. Nah ini forte, dia motor, tapi dia tidak melihat bahwa angkornya ini belum ketarik sama gondrong. Berarti ada informasi yang miss di sini. Jadi kayak kalau di 4-0 itu adalah tujuannya mengambil punggung belakang lawan dengan catatan angkornya ini ketarik dulu. Jadi penggunaan kortenya akan maksimal. Makanya dia ketika nggak ketarik pada prinsipnya 4-0 itu keluar lagi kan? Iya atau nggak di 4-0? Karena adanya mispersepsi di sini. Oke, ini dengan kemampuan anak-anak ini. Lihat larinya tuh Mas Agus. Lihat nggak? Iya, Lihat ya. Teknik iya, larinya pun salah. Tuh. Tapi bisa pressure. Kalau ditanya kualitas level pressure-nya, ya nggak tinggi-tinggi amat. Kenapa? Based on kemampuan pemainnya, berdasarkan kemampuan pemainnya. Paham ya? Mereka mengerti konsep, tapi levelnya ya sampai situ. Walaupun sebelumnya jauh lebih parah kemampuannya. Nah, itu tugas saya melatih. Ya begitu juga tugas tadi teman-teman yang lain. Ketika ketemu pemain usia segini, ya jangan bingung-bingung. Ambil aja yang terdekat. Kalau kita nggak tahu, berarti kita belum punya kemampuan mengukur. Simple. Logis? Logis Bang Azwar? Tuh. Kalau umur 30 mas, saya udah nikah aja. Mungkin dengan menikah pintu rezekinya lebih terbuka. Anjay. Kemampuan fisik nggak? Kemampuan fisik nggak meningkat, tapi kemampuan dompet meningkat kan bisa gitu. Nih ya, saya kasih lihat gondrong mana nih. Kok belum kebuka? Gondrong awal-awalnya nih. Aduh. Oke. Di mana posisi dia? Ya, personal tag kita kelihatan, tapi jadi nggak kelihatan, jadi nggak bagus. Ya tadi, apa saya harus kecewa, Mas Agus, dengan personal attack yang gagal tadi? Kan enggak, karena saya sudah tahu kemampuan pemain saya. Kenapa nggak jadi? Ya Elandrong, justru kita akan kaget ketika dia bisa. Kalau kayak gitu saya nggak heran, karena emang kemampuan dia di situ. Gitu. Apakah ketinggian? Ya enggak sebenarnya, karena faktor psikologis juga ngaruh. Apalagi ketemu pertandingan kemarin, pertandingan itu dihantam-hantemin dia. Lihat kan dihantam-hantemin kayak gimana? Ya gitu. Nih Gondrong nih, saya kasih lihat Gondrong. Kan di sini banyak fansnya Gondrong. Anak ini baik, terlalu baik kadang. Dia yang ditabrak, dia yang minta maaf kadang. Nih, ya. Kelihatan ya? Nih. Hap, baru-baru gabung nih, belum punya jersey dia nih. Lihat. Lihat Mas Agus.
Tuh, lihat larinya. Tuh, lihat. Iya, Gus. Lihat ya. Tuh awal-awal kamu gitu. Ini saya pakai 4 gawang ini. Sekarang nggak bisa bikin 4 gawang. Ini anak yang tadi nih, yang kidal. Tuh. Tuh. Ya, jadi kalau kita bisa mengukurnya lebih enak. Makanya teman-teman harus pertajam lagi cara cara mengukurnya. Ya kalau gondrong saya harus sulap jadi seperti Lionel Messi. Ya saya melawan yang punya hidup dan gitu. Ya. Jadi sama ya perlakuannya terhadap anak yang baru gabung SMA, anak SMA baru gabung, belum ngerti. Ya tinggal dicarikan cara yang paling dekat dengan kemampuan si anak. Misalkan si anak ini belum belum tajam dengan nalarnya permainan, ya kita bantu dengan nalarnya itu. Anak ini mungkin tingkat stresnya tinggi, tingkat cemasnya tinggi, ya kita bantu bagaimana nggak cemas lagi. Jadi kalau kita merubah dia, misalkan tiba-tiba anak ini harus kaki kaki lemahnya kiri, kita latih kirinya biar bisa bisa jalan gitu. Ya butuh waktu lama, belum lagi ngelatih persepsinya. Jadi ya kita yang mengukur kemampuan mereka, observasi dan setiap orang itu beda-beda kemampuannya. Ya, sama seperti kita seorang dokter kita mendiagnosa dulu. Pertanyaannya apakah kita sanggup mengukurnya? Observasi dulu. Seperti itu baru ketemu cara nanti mainnya kayak gimana. Jangan-jangan gara-gara kita geser dia jadi paham yang namanya buka badan, yang namanya lateral lidat, bagaimana menentukan posisi, bagaimana logika permainan, mungkin itu bisa ngebantu dia bermain walaupun dia tidak tidak bermain selevel pemain dunia. Itu yang saya hantarkan di IMFC. Saya tidak memaksakan mereka harus jadi si A, si B, tidak. Saya cuma pengen mereka mengerti permainan, minimal ketika mereka menonton, menonton pun paham. Gitu, Mas Agus. Sehingga mereka bisa terapkan di pertandingan, bisa membaca permainan. Dengan membaca permainan, itu kan menjadi poin pertama ketika bicara persepsi nanti. Dan itu akan membantu peningkatan pengambilan keputusan. Jadi daripada saya bicara koordinasi anak ibu ibu-ibu lah ya itu ibu-ibu umur 30 saya bicara koordinasi ogah banget gitu. Belum lagi kalau lagi mens strength aja nggak boleh latihan itu. Sekarang ada 10 anak cewek, yang satu mens, satu enggak. Besoknya minggu ke depan mens. Ini udah beda. Kalau mak-mak PMS kan repot di situ. Ya, saat mens, strength aja nggak boleh dikasih. Kapan dikasihnya harus tahu. Daripada saya pusing begituan kan, ya mending logikanya saya mainin. Gitu. Belum lagi cewek itu ngerasa ada bini saya lagi, sering ngerasa paling benar kan, repot. Suami salah mulu. Jadi gitu, Pandu. Jadi Curhat ya, Kak. Jadi ambil yang paling dekat aja buat teman-teman semua. Ambil yang paling dekat. Teman-teman balik lagi harus mempertajam cara mengukurnya. Gondrong itu sehari-hari dagang, rumah jauh gitu. Tapi dia pengen main futsal, ya kita hargai itu. Dia awalnya itu bayaran loh. Saya bilang, udah nggak usah, kamu kan sehari-hari dagang. Kamu rajin kok latihannya. Saya nggak ngeliat dia jago apa enggak. Saya bilang mah nggak ada bakat gitu. Tapi karena dia punya semangat, ya udah kamu nggak usah bayaran. Kamu datang aja latihan. Seneng dia. Walaupun kemarin tanding dihantem-hantemin, seneng. Gitu Mas Agus. Tuh. Ya, jadi jangan rumit-rumit lah mikirnya. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Ada bini saya soalnya. Dengar dia. Bawa pisau lagi, bahaya. Lanjut. Tadi, jadi kalau koordinasi di Uber usia 30 udah nggak bisa. Udah nggak bakal bisa. Jadi cukup deketin aja yang dia kurang apa, itu yang kita benahi. Ini muatan tadi